Sore itu di sebuah desa yang bernama Karsari, Dita duduk di depan rumah sambil memandang ibunya yang sedang menjahit. Suatu hari, ibunya memberi uang 20.000 untuk membeli alat tulis. Namun saat di perjalanan, Dita melihat ibu tua sedang kebingungan mencari dompet yang terjatuh. Dita pun segera membantu ibu tua itu. Uang 20.000 terjatuh, dan ibu tua itu sangat berterima kasih dan memberi sebungkus roti untuk Dita. Malam harinya, Dita menceritakan kejadian itu pada ibunya dengan wajah cemas karena belum membeli alat tulisnya. Ibu tersenyum dan berkata lembut, Nak, kamu sudah membuat keputusan yang bijaksana. Buku tulis dan pensil bisa dibeli kapan saja, tapi menolong orang adalah hal yang berharga. sejak hari itu, Dita mulai melihat hidupnya dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi merasa malu dengan kesederhanaan seragam yang mulai mudar warnanya. Ia justru merasa bangga karena ibunya yang menjahit dengan penuh kasih. Keesokan harinya di sekolah, Dita lupa tidak mengerjakan tugas karena dia belum membeli buku. Dia menunduk malu di depan teman-temannya. Dita, kenapa belum dikumpulkan tugasnya? Tanya Bu Rani, bertanya dengan nada lembut. Maaf Bu, saya belum sempat membeli buku tulis dan pensil, jawab Dita pelan. Tidak apa-apa Dita, kamu tetap anak yang jujur dan baik hati. Ibu tahu, kamu selalu berusaha. Sepulang sekolah, Dita kembali membantu ibunya menjahit. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Ternyata ibu tua itu. Nak Dita, ini ada sedikit hadiah dariku. Terima kasih sudah menolongku waktu itu, katanya sambil menyerahkan tas berisi buku tulis, pensil, dan beberapa alat sekolah lainnya. Dita memeluk ibu tua itu dengan mata berkaca-kaca. Lihat nak, ucap ibunya, kebaikan memang tidak langsung dibalas, tapi Tuhan selalu punya cara untuk mengembalikannya. Dita semakin yakin bahwa kebijaksanaan bukan diukur dari harta, melainkan dari keberanian berbuat baik meski dalam kesulitan. Keyakinan itu membuat hari-harinya berubah. Ia menjadi lebih percaya diri di sekolah, tetapi sederhana namun lebih ramah, berani berpendapat dan tidak lagi minder. Ketika sekolah mengadakan kegiatan sosial ke panti asuhan dan setiap siswa diminta membawa sumbangan sesuai kemampuan, Dita melihat banyak temannya membawa bingkisan besar dan mahal. Dita hanya membawa sebungkus roti dan 2 pensil yang masih baru dari pemberian ibu tua itu. Kok cuma bawa itu, Dit? Sindir seorang teman bernama Rika. Dita tersenyum. Memang cuma ini yang aku punya, tapi aku bawa dengan tulus. Saat sampai di panti asuhan, para anak yatim langsung berebut mengambil Dita. Salah satunya anak kecil memeluknya sambil berkata, "Terima kasih Kak, aku suka rotinya." Rika yang melihat kejadian itu terdiam. Ia baru menyadari bahwa kebahagiaan bukan tentang banyaknya barang yang diberikan, tapi tentang ketulusan di baliknya.
Ketika kegiatan selesai, Bu Rani memanggil Dita di depan kelas. Anak-anak, hari ini Ibu ingin memberi penghargaan sederhana untuk Dita. Ia telah menunjukkan bahwa kebaikan bisa dilakukan siapa saja, tak peduli seberapa sedikit yang dimiliki. Seluruh kelas bertepuk tangan. Dita merasa pipinya memanas, tapi hatinya hangat. Ia menatap ke arah jendela, membayangkan ibunya yang pasti sedang menjahit di rumah. Dalam hati ia berbisik. Terima kasih Bu, Dita akan terus belajar jadi orang yang bijaksana, seperti yang Ibu ajarkan. Sore itu, saat pulang sekolah, Dita menemukan ibunya sedang menatap langit senja dengan senyum lembut. Bu, hari ini Dita dikasih penghargaan sama Bu Guru, serunya penuh semangat. Benarkah? Ibu bangga sekali, ucap ibunya sambil memeluk Dita. Langit sore perlahan berubah hingga keemasan. Angin berhembusan lembut di antara pepohonan, seolah ikut tersenyum bersama mereka. Dita menyandarkan kepala di bahu ibunya dan berkata pelan, Bu, sekarang Dita tahu kebijaksanaan itu bukan cuma tentang berpikir benar, tapi tentang melakukan hal yang baik meskipun tidak ada yang melihat. Itulah sepotong harapan yang selalu Ibu tanam dalam dirimu, nak. Harapan agar kamu tumbuh menjadi orang yang berhati lembut dan penuh kasih. Mereka pun duduk berdampingan sehingga matahari benar-benar tenggelam, dua sosok sederhana yang menyimpan kebijaksanaan besar dalam kehidupan yang penuh cinta.